yang kau cari tidak ada di sini, kata si onta putih. Matamu buta, bagaimana kau bisa melihat? Sentak umut-umut. Melihat dirimu sendiri kau tak mampu, mana mungkin melihat orang lain? Kakek buta bermata merah cuma ganda tertawa lalu menjawab, mata lahirku memang buta, tapi mata batinku lebih tajam dari matamu. Ucapan ini membuat umut-umut jadi melengak. Ucapan itu mengingatkanku pada orang itu, tapi keadaannya jauh berbeda. Atau mungkin di hadapannya tiba-tiba datang tua berjubah berteriak, dia datang membawa fitnah besar dan keji. Mulutmu yang keji, tukas umut-umut. Aku tetap akan menyelidik ke dalam rumah. Perempuan hamil ini akan kembali memaksa maju, tapi lagi-lagi si orang tua menahannya dengan mendorongkan telapak tangan ke dada. Sekali ini umut-umut habis sabarnya. Orang tua, aku tidak tahu apa kau laki-laki atau perempuan, tapi memegang dada orang adalah perbuatan kurang ajar. Kalau kau laki berarti kau tukang kecabul. Kalau kau perempuan sama denganku berarti kau doyan manusia atau satu jenis. Ih, jijik aku jadinya. Mata si bau pesing seperti menyala, tangan kanannya diangkat, tinjunya dikepal. Lekas angkat kaki dari sini, kalau tidak akan kupecahkan kepalamu. Dasar manusia bau pesing, kau saja pergi di luar. Umut-umut tarik tangan kiri si orang tua kuat-kuat. Sambil jatuhkan diri ke belakang, dia hujamkan kaki kanan ke perut si bau pesing. Lalu mau nendang. Orang tua berjubah hitam berteriak keras. Kawannya si onta putih keluarkan seruan tertahan. Orang yang diberi nama si bau pesing bukan orang sembarangan. Namun dia sama sekali tidak menyangka kalau orang hamil besar seperti umut-umut bisa menarik dan menendang tubuhnya sedemikian rupa hingga membuatnya mencelat mental. Sambil menahan sakit, si jubah hitam melayang turun dan berteriak, tendangan dibalas tendangan. Kaki kanannya menderu ke arah kepala umut-umut. Angin deras ikut menyambar di bawah jubahnya. Umut-umut keluarkan suara seperti mau muntah lalu berteriak, gila, bau pesing. Tangkirnya dipergunakan untuk menutup hidung, lalu sambil berguling menghindari tendangan, dia perlapaskan pukulan jarak jauh tangan kanan. Di udara, orang tua berjubah hitam kembali terkejut. Dan perempuan putih itu memiliki pukulan hebat mengandung tenaga dalam tinggi. Aku rasa-rasa tahu pukulan apa yang dilepaskannya. Namun si bau pesung ini tidak bisa berpikir panjang karena dia harus selamatkan diri dari hantaman serangan lawan. Dia cepat melesat ke kiri, jungkir balik di udara, lalu menghantam dengan kedua tangan sekaligus. Puncak gunung berbabu bergetar. Tanah, pasir, dan kerikil-kerikil kecil berlesatan ke atas. Di tempat itu sekarang kelihatan dua buah lubang besar, bekas dua pukulan yang tadi dilepaskan si jubah hitam. Menjejakkan kaki di tanah, orang tuni memandang berkeliling. Kurang ajar, berani dia mempermainkan aku. Mana dia? Bau pesing, aku ada di sini. Kalau kau turunan monyet dan pandai memanjat, ayo naik dan kejar aku di atas. Orang tua berjubah hitam mendongak ke atas. Emut-emut ternyata duduk berjuntai di cabang sebatang pohon, tak seberapa tingginya sambil uncang-uncang kaki dan tertawa cengengesan. Perempuan bunting anjing kurap, perlu apa aku capek-capek diam diri mengejarmu ke atas sana? Cukup dari sini saja aku memanggang tubuhmu. Orang tua berjubah hitam berteriak geram lalu angkat tangan kanannya, siap lepaskan satu pukulan dahsyat. Meski pukulan belum dilepaskan, tapi hawa panas sudah menghampar di tempat itu. Namun kawannya si onta putih terbungkuk-bungkuk cepat menantangi dan berbisik, tahan dulu seranganmu. Ada yang aneh kurasakan dengan perempuan bunting itu. Apa? Dia pasti manusia punya kepandaian. Kau saksikan sendiri. Dia bisa melompat begitu tinggi lalu mencolok di atas batang pohon. Setinggi-tingginya ilmu seseorang. Masakan dalam keadaan hamil besar begitu rupa. Dia tidak takut membuat gerakan-gerakan yang membahayakan kandungannya. Kau kira kau benar? Jawab si Popsing. Tadi waktu dia melancarkan tendangan, bagian bawah pakaian gombrong melosot di bagian kaki. Betisnya tersingkap. Aku lihat betisnya putih. Sialnya diriku yang buta, tidak dapat melihat betis putih itu, kata si onta putih sambil mulutnya komat kemit. Sialan, otakmu bisa-bisa kotor dalam keadaan seperti ini, maki si jubah hitam. Padahal keteranganku belum selesai. Dengar, betisnya memang putih, tapi ini yang gila. Betis itu ditumbuhi bulu lebat. Dan mana ada kaki perempuan berbulu lebat? Kurasa kita sudah tertipu. Biar saja dia menipu kita. Bagaimana kalau kita menelanjanginya agar keroknya terbuka? Aku setuju. Ayo kita serbu dia ke atas sana. Si onta putih dan si bau pesing lepaskan dua pukulan ke arah cabang pohon di mana emut-emut duduk berjantai. Selagi perempuan hamil ini menghindar sambil balas menghantam dua orang itu, lalu melihat kehebatan si onta putih bermata buta tapi sanggup naik ke atas pohon. Hanya satu manusia yang berkepandaian seperti dia di dunia ini. Tapi mengapa tampang pakaian dan warnanya lain? Emut-emut tak bisa berpikir lebih jauh karena dua orang tua itu begitu menjejakkan kaki di cabang pohon langsung menyerang. Seandainya ada orang lain di tempat itu tentu akan terheran-heran melihat ada orang berkelahi di atas pohon. Kalau ketiga orang ini tidak memiliki ilmu meringankan tubuh sangat tinggi, niscaya cabang pohon itu sudah patah sejak tadi. Tua baka pengecut, meroyok perempuan hamil. Perempuan hamil katamu? Kami justru ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Perlihatkan pada temanku perut gendutmu. Si onta putih tertawa gelak-gelak. Tubuhnya meliuk ke depan. Tangan kirinya kirimkan jotosan ke dada emut-emut, sedang tangan kanannya mematah ranting pohon. Hal yang sama dilakukan oleh si bau pesing. Di tangan kanannya saat itu tergenggam pula sebatang ranting.
Dengan benda ini, dua orang tadi yang menyerang emut-emut. Perempuan hamil ini segera terdesak hebat. Dua orang itu ternyata lebih banyak pergunakan ranting yang mereka jadikan senjata untuk berusaha merobek pakaian yang dikenakan perempuan hamil itu. Pada menggebuk, memukul atau menusuk. Tak ada jalan lain. Aku harus turun agar bisa bergerak lebih leluasa. Memikir sampai di situ, emut-emut berteriak keras lalu melompat dari atas cabang pohon. Selagi tubuhnya melayang di udara, dua orang tua menyusul melompat ke bawah. Sambil melayang turun ke tanah, orang tua itu kembali menggempur dengan ranting-ranting. Pakaian gombrong emut-emut robek di bagian pantat dan pinggang. Hah, kurang ajar. Mereka benar-benar hendak menyelanjangiku. Biar si bonta putih ini aku hajar duluan. Kelihatan dia agak lamban dan dari si bau pesing. Emut-emut lalu melompat ke samping kiri, sengaja menjauhi si bau pesing. Ketika si onta putih berada di tengah-tengah, maka dia kirimkan serangan kilat. Orang tua ini sempat dibuat kalang kabut, tapi sampai 5 jurus menggempur, tak satupun serangannya mengenai si mata buta berpunuk itu. Sementara itu, orang tua berjubah hitam sesaat tampak tertegun mendelik. Samar-samar dia mengenali jurus yang dikeluarkan emut-emut waktu menyerang kawannya. Hah, tidak mungkin dia akan sekurang ajar itu. Tapi, dari dulu dia memang sudah kurang ajar. Jurus-jurus yang dikeluarkannya, mengapa semberawutan aneh seperti itu? Si onta putih menahan serangan lawan dengan kiblatan ranting di tangan kanannya bertubi-tubi. Begitu gerakan lawan tertahan, dia masuk mendekat. Lengan digerakkan, ujung ranting berubah menjadi banyak, lalu terdengar suara berberetan berulang kali. Dia dapatkan pakaian gembrong emut-emut robek besar, dan begitu juga bagian perutnya. Tapi sambil menjerit, perempuan ini masih sempat menutupi auratnya. Si onta putih tertawa mengekeh lalu lambaikan tangannya pada si bau pesing. Aku siap menelanjanginya. Kau yang tidak buta, apa tidak mau ambil bagian? Mendengar ucapan itu, temannya si jubah hitam segera pula masuk ke dalam kalangan. Kembali emut-emut masih mengandalkan tangan kosong ketika dikeroyok gencar. Sebentar saja dia sudah terdesak hebat. Lengan bajunya robek. Beberapa bagian tangannya tergurat luka. Dengan bertahan mati-matian, kedua matanya tidak lepas memperhatikan jurus-jurus serangan dilancarkan orang tua berjubah hitam. Aku hampir pasti memang dia. Kalau betul, matilah aku, katanya dalam hati. Emut-emut ketupkan rapat-rapat agar tidak keluarkan suara mengeluh kesakitan sewaktu bahu kirinya kena ditoreh ranting di tangan kanan si onta putih. Lalu dari sebelah si bau pesing kanan, si bau pesing berhasil merobek lagi pakaiannya di sebelah bawah perut. Setan alas, lihat serangan! Teriak emut-emut. Tubuhnya berkelebat ke arah bau pesing. Tapi selagi lawan yang satunya bertindak ayal, dia balikkan tubuh berkelebat menggempur si onta putih. Kedua tangannya diangkat ke atas dan membuat gerakan aneh, sengaja menyongsong ujung lawan ranting-ranting lawan. Sesaat kemudian terdengar suara tak berulang kali. Ilmu mata tulang, teriak si onta putih. Lalu cepat-cepat campakkan ranting kayu yang tinggal pendek sebelum sepasang tangan emut-emut terus meluncur mematahkan jari tangannya bahkan kedua lengannya. Manusia buta ini sungguh luar biasa. Dia mengetahui ilmu apa yang aku keluarkan, membatin emut-emut. Orang tua berjubah hitam mendadak menghentikan serangan rantingnya. Dia bergeser mendekati temannya dan berbisik. Kau yang sudah buta, bagaimana bisa mengenali serangan yang barusan dilancarkan perempuan bunting-sinting itu? Si onta putih mengangguk sedikit. Aku hanya menduga, tapi yakin doaganku tidak meleset. Setauku ilmu itu berasal dari negeri matahari terbit. Tak ada tokoh silat di sini yang menguasai atau pernah mempelajarinya. Di sana disebut Kopo. Sepasang bola mata si jubah hitam berkilat-kilat berputar tiada henti. Kurang ajar. Jadi memang dia rupanya. Benar-benar kurang ajar. Lalu pada teman sebelahnya dia berbisik. Keluarkan tongkat bututmu. Kau serang dia habis-habisan. Aku mencari akal bagaimana melumpuhkannya. Sebetulnya kalau aku suka, aku ingin sekali membuat dia sampai sekarat. Mendengar ucapan si bau pesing, kakek buta keluarkan tongkat kayu butut dan di balik punggung jubah putihnya. Dengan senjata buruk ini dia lancarkan serangan berantai. Perangsak tiada henti. Tongkat di tangannya berubah menjadi begitu banyak hingga sulit diduga mana yang asli dan mana bayangan. Kalau tadi tidak sulit bagi emut-emut untuk mematahkan ranting kayu yang dipergunakan dengan senjata oleh orang tua buta ini, kini bagaimanapun dia mencoba, tongkat itu tak bisa dipatahkannya. Dia sempat menangkap beberapa kali, namun setelah dipatahkan, tongkat itu sudah lolos dari cengkraman. Selagi dia berusaha membendung serangan lawan, tongkat di tangan si buta merah itu justru mengurungnya dan emut-emut sempat melancarkan seruan tertahan. Dalam penglihatan, tongkat telah berubah menjadi batangan-batangan balok, membentuk lingkaran dan mengurungnya. Bagaimanapun dia berusaha menerobos, tetap saja dia berada dalam kurungan itu. Celaka, apa yang harus kulakukan? Keluh emut-emut. Dia juga keluarkan keringat dingin. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dari samping datang tusukan ranting si bau pesing menembus perutnya. Ujung tongkat dicongkelkan ke atas. Sekali lagi terdengar suara lalu udara tiba-tiba saja kelihatan kapuk berterbangan. Celaka, keluh emut sekali lagi. Dia berusaha menutupi pakaian di bawah perut yang robek besar. Namun saat itu terasa ada sambaran angin di punggungnya. Emut-emut berpaling sambil hantamkan tangan kanannya. Namun terlambat. Satu totokan mendarat telak di punggungnya, membuat dia kaku tegang tak bisa bergerak. Aku harus membebaskan diri. Kalau tidak benar-benar bisa celaka. Emut-emut kempeskan perutnya lalu alirkan
Kerahkan aliran darah. Orang tua berjubah melompat ke hadapan emut-emut. Tangan kiri diletakkan di pinggang. Dari mulutnya keluar tawa mengekeh. Ilmu totokanku bukan dari jenis picisan yang bisa digunakan begitu saja, yang bisa dipunahkan begitu saja. Kau boleh kerahkan tenaga dalam sampai terkentut-kentut, bahkan terberak-berak. Mustahil kau bisa membebaskannya. Tua bangka pengecut. Tua bangka pengecut, tak sanggup menghadapiku waktu mengeroyok, sekarang kau main totok. Damprat emut-emut. Perempuan bunting. Sekarang kita lihat siapa kau sebenarnya. Si bau pesing maju 2 langkah. Ranting di tangan kanannya bergerak menggetar lalu berubah menjadi bayangan. Terdengar suara pert, 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 berulang kali. Pakaian gombrong yang melekat di tubuh emut robek besar di mana-mana hingga akhirnya pakaian itu jatuh melorot ke tanah. Sudah kau telanjangi tubuhnya, kata si onta putih. Belum. Ternyata dia mengenakan pakaian laki-laki di balik baju gombrongnya, jawab si bau pesing. Kau tahu apa yang aku lihat, sobatku? Di bagian perutnya, dia mengikatkan 2 buah bantal besar. Kapuk peterbangan di udara. Rupanya jabang bayinya. Ada laki-laki gila yang berpura-pura bunting pakai bantal kapuk. Mengaku datang ke sini mencari bapak anaknya. Menimpali si onta putih. Lekas kau telanjangi agar ketahuan sampai siapa monyet jantan ini sebenarnya. Kalau kau berani melanjangiku, aku bersumpah membunuh kalian berdua. Mengancam emutmu. Ancaman tengik. Umurmu tidak lebih panjang dari umur kami berdua, saut si bau pesing. Sepasang matanya memperlihatkan dengan tajam perempuan hamil yang kini telah mengenakan pakaian ringkas. Lalu orang tua ini gerakan tangan kanannya memegang rati. Dada pakaian orang di hadapan robek besar. Dadanya tersingkap. Pada dada itu kelihatan raja 3 buah angka 212. Si bau pesing hampir terlonjak saking kagetnya. Sekujur tubuhnya yang gugup bergetar. Anak setan, kau rupanya, katanya setengah berteriak. Si onta putih bertanya, Siapa dia? Lekas katakan padaku. Aku belum pasti. Mungkin memang dia, tapi mungkin juga orang lain menyamar. Si bau pesing melompat di hadapan emut-emut yang saat itu tertegak kaku, tak bisa bergerak. Tangan kirinya berkelebat ke arah leher sebelah bawah emut-emut. Sekali lagi. Sekali tarik saja terlepaslah selembar topeng sangat tipis menutupi wajahnya. Si bau pesing menjerit keras ketika melihat tampang asli emut-emut. Onta putih mendongak lalu berkata, Hei, kau menjerit. Tadi kau sudah mengetahui siapa dia. Lekas katakan padaku. Anak setan, anak geblek, gendang sialan. Dia rupanya. Kau masih belum mengatakan siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Anak setan bernama Wiro Sableng itu. Sialan benar. Berani dia menipuku. Emut-emut tertawa cengengesan. Kalau saja tangannya tak bisa bergerak, saat itu dia sudah menggaruk kepalanya habis-habisan. Si onta putih begitu mendengar nama yang disebutkan si bau pesing, dongakkan kepala lalu tertawa gela-gela. Kita yang tua bangka ini memang sudah kena tipu. Guru, Eyang, aku mau berlutut di depanmu minta ampun, tapi tak bisa. Aku minta ampun atas perbuatanku ini. Emut-emut berucap. Suaranya tiba-tiba saja jadi berubah. Orang tua berjubah hitam mundur setengah. Siapa yang kau panggil Eyang? Siapa yang kau panggil guru? Jangan bicara ngaco di hadapanku. Onta putih tersenyum-senyum. Aku kenali suaranya sekarang. Rupanya tadi dia pergunakan ilmu kepandaian merubah suara. Benar-benar anak setan. Emut-emut alias pendekar Rosa II keluarkan suara bergumam lalu berkata, Guru, sebetulnya aku sudah tahu siapa kau sejak mencegak aku di gubuk reok waktu malam-malam hujan-hujan itu. Orang tua berjubah hitam itu angkat tangannya menggenggam ranting, siap untuk dipukulkan ke kepala Wiro. Saat itu si onta putih tiba-tiba tertawa lalu berkata, Sinto, kalau dia sudah tahu siapa dirimu rasanya tidak perlu lagi menyamar berlama-lama. Bukankah kita sudah menguji tingkat kepandaiannya? Habis berkata begitu, orang tua berpunuk. Ini campakkan sorban di kepalanya lalu membuka jubah putihnya. Begitu jubah ditanggalkan, di punggungnya kelihatan sebuah caping besar. Diikatkan di tubuhnya yang mengenakan pakaian rombeng butut. Di ketiak kirinya ada sebuah buntalan kain. Caping besar itu yang tadi membentuk punuk di punggungnya. Tidak sampai di situ, orang ini lalu pergunakan tangan kiri untuk menarik lepas sehelai benang topeng yang menutupi wajahnya. Kakek segala tahu, seru Wiro begitu dia mengenali siapa adanya orang tua itu. Si kakek tertawa gelak-gelak. Dia luruskan tubuhnya berulang kali. Lalu dari dalam buntalan dia keluarkan sebuah kaleng rombeng. Setelah mendongakkan kepala, dia goyangkan kaleng itu berulang hingga menggemarlah suara kerontang menyakitkan telinga di puncak gunung berbau itu. Aneh. Tadi waktu berkelahi kaleng itu sama sekali tidak mengeluarkan bunyi. Berarti dia menahan gerakan batu-batu dalam kaleng dengan tenaga dalamnya. Luar biasa tua bangka satu ini. Membatin pendekar 212. Masih ada yang ketinggalan, kata Wiro pada kakek segala. Apa maksudmu anak geblek? Bertanya kakek segala tahu sementara si jubah hitam tegak terbengong-bengong. Sepasang matamu seharusnya berwarna putih. Aku tahu kau memakai apa hingga kulihat matamu berwarna merah semua. Kakek segala tahu tertawa gelak-gelak. Dia usap matanya dengan tangan kiri. Setelah mengusap, dia perlihatkan telapak tangannya pada Wiro. Daun angsana merah, seru Wiro. Rupanya selama ini si kakek sengaja pergunakan 2 lembar daun angsana merah untuk menutupi sepasang matanya yang buta putih. Kakek segala tahu kembali tertawa panjang. Dia bolak-balingkan tongkat bututnya, lalu berpaling pada si jubah hitam yang di sebelahnya. Sinto,
Kau tunggu apa lagi? Yang ditegur diam saja. Ragu dia rupanya. Orang yang sudah tahu siapa dirimu. Perlu apa menyamar terus? Mulut si jubah hitam tampak koma kamit. Terdengar dia menggerendam panjang pendek. Anak setan sialan. Kau bakal menerima hukuman berat dariku. Mula-mula orang berjubah hitam itu kelihatan pakaian aslinya. Sebuah kebaya panjang dalam yang sudah rombeng dan kotor serta bau apek. Dia mengenakan kain panjang sebatas betis hingga terlihat sepasang kakinya yang kurus. Perlahan dia tanggalkan topeng dan rambut palsu yang menutupi kepalanya. Terlihat wajahnya yang sebenarnya, cekung menyeramkan, tinggal kulit membungkus tengkorak. Di atas kepalanya berambut sangat jarang, menancap 5 buah tusuk konde terbuat dari perak. Dia berusaha meluruskan tubuhnya yang bungkuk tapi tak bisa karena nenek ini memang sudah bungkuk dimakan usia. Inilah dia, si nenek sakti dari puncak Gunung Gede, salah seorang dedengkot dunia persilatan yang dikenal dengan nama Sinto Gendeng. Terlahir bernama Sinto Weni. Kakek segala tahu tusukan tongkat bututnya di punggung Wiro saat menguasai tubuh sang pendekar punah. Lekas berlutut dan minta ampun pada gurumu. Kakek segala tahu lalu dorong ke tubuh pendekar 212 cepat jatuhkan diri dalam hadapan Sinto Gendeng. Dia membungkuk berulang kali lalu berkata, Eyang, maafkan aku. Aku telah berkelaku kurang ajar padamu, berani menipu dan melawanmu. Bagus, aku terima maafmu. Tapi makan dulu gebukan ini. Sinto Gendeng pukulkan ranting kayu di tangan kanannya ke kepala Wiro. Ranting kayu di tangan Sinto Gendeng patah hancur berantakan. Tangan si nenek bergetar keras. Kakek segala tahu telah menangkis ranting itu dengan tongkat bututnya. Sinto, kakek lalu menegur, jangan perturutkan hati kesalmu. Bukankah semua ini sesuai dengan yang kita rencanakan? Kalau dia bisa menipu kita, bukankah itu menunjukkan otaknya lebih encer dari kita? Sinto Gendeng campakkan sisa patahan ranting yang dipegangnya. Dia memandang pada si buta kakek segala tahu, pada sang murid yang masih berlutut, tundukkan kepala. Sesaat kemudian, nenek sakti ini tertawa terpingkal-pingkal. Begitu panjang, seolah tidak akan berhenti. Wiro berlutut, tundukkan kepala, tiba-tiba melihat sesuatu yang mengalir di kaki gurunya, serta bau yang menusuk. Wiro serta-merta melompat sebelum dia terkena percikan air itu. Ada apa? Pertanyaan kakek segala tahu. Dia kencing, jawab Wiro. Kakek segala tahu tak dapat menahan tawa gelapnya. Dia tertawa sampai keluar air mata. Wiro mula-mula hanya garuk-garuk kepala tapi kemudian ikut tertawa gela-gela. Kalian berdua sudah pada gila apa? Mengapa tertawa begini rupa? Tentu saja sang murid tak bisa menjawab. Akhirnya si kakek hentikan tawanya berkata, Sinto, lain kali kalau mau buang air, sebaliknya mencari tempat, jangan kencing sembarangan. Sinto Gendeng yang seolah menyadari apa yang terjadi banting-banting kaki. Walau malu tapi justru dia tunjukkan sikap marah. Inilah sifat aneh dari nenek sakti di puncak Gendeng itu. Kita masuk ke rumah sekarang. Kawan yang satu itu sudah lama menunggu, mengajak kakek segala tahu, lalu kerontangkan kalian rombengnya. Tunggu dulu, jawab Sinto Gendeng. Aku mau tanya, bagaimana sebelumnya kau merasa bahwa aku yang menyamar ini adalah gurumu? Wiro garuk-garuk kepala. Yang, kalau aku katakan kau pasti marah lagi padaku. Kali ini aku berjanji, tidak akan marah, asal kau tidak bicara ngaco, jawab si nenek. Pertama, kulihat potongan tubuhmu. Sikapmu selalu bungkuk karena memang begitu keadaan tubuhmu. Kedua, kalau kau tertawa, suara palsumu tersamar dengan suara asli yang segera ku kenali. Kemudian secara sadar, kau memaki diriku dengan sebutan anak setan. Siapa yang punya kebiasaan seperti itu kalau bukan kau? Lalu ada satu hal yang paling meyakinkan. Wiro terdiam tak segera meneruskan ucapannya. Apa? Ayo katakan. Kenapa kau berhenti ngomong? Tukar Sinto Gendeng. Pakaianmu sebelah bawah mengumbar bau pesing, jawab Wiro lalu tutup mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar suara tawanya. Di samping kakek segala tahu justru meledak tahu duluan tawanya. Sinto Gendeng memaki panjang pendek tapi tidak berbuat sesuatu. Dengar anak setan, aku ada 2 pertanyaan padamu. Pertama, aku tidak mengajarkan ilmu yang menyerukan suara padamu, membuat aku tidak mengenali suaramu. Dari mana kau belajar ilmu itu? Dari seorang pandai negeri matahari terbit, jawab Wiro. Sinto Gendeng komat kabit. Lalu dia bertanya lagi. Pertanyaan kedua, dari mana kau belajar ilmu mematahkan tulah yang disebut kopo itu? Juga dari seorang di matahari terbit itu, guru, jawab Wiro. Mengenai ilmu mematahkan tulah yang disebut kopo, harap baca serial Wiro Saudang yang berjudul Sepasang Manusia Bonsai. Bagus, ilmumu sudah bertambah, tapi masih jauh dari cukup untuk menghadapi tugas berat yang akan bakal dibebankan ke pundakmu. Wiro terkejut dan berpaling pada kakek segala tahu. Kek, tugas berat katamu? Tugas berat apa? Anak setan. Yang menjawab si nenek sakti. Ketahuilah, aku mencegatmu di gubuk itu hanya sekedar untuk menguji kepandaianmu. Juga apa yang terjadi di sini semua ujian untukmu. Ilmu silatmu tidak kami sanksikan, cuma kesaktianmu masih sangat kami khawatirkan. Aku tidak mengerti, kata Wiro sambil guru-guru kepala. Supaya kau mengerti, mari ikut aku masuk ke dalam rumah sana, kata Sinto Gendeng lalu melangkah duluan menuju rumah kayu yang ujung pedataran. Wiro pegang lengan kakek segala tahu sambil menuntung orang tua ini. Dia melangkah mengikuti si nenek. Walau mataku buta, kau tak usah menuntunku segala. Aku bisa berjalan sendiri, kata kakek segala tahu. Aku tahu, jawab Wiro setengah berbisik. Aku cuma mau mendekat, mau tanya apa sebenarnya yang ada di balik semua urusan aneh ini.
Aku cuma bisa bilang, dunia persilatan terancam kiamat, jawab si kakek, lalu lepaskan tangannya pada pegangan Wiro dan melangkah cepat menuju rumah kayu. Dari luar rumah kayu itu kelihatannya kecil saja, tapi begitu masuk di dalam ternyata luas sekali. Wiro terheran-heran bagaimana pemandangan dalam rumah kayu itu. Bagian dalam hanya merupakan satu ruangan luas terbuka. Di atas lantai papan setumpukan jerami kering setinggi pinggang. Di sebelah atas tumpukan jerami itu ditutup dengan lembaran-lembaran kulit kambing yang disambung satu-satu sama lain hingga merupakan selembar tikar besar. Di atas tikar kulit kambing itu terbujur satu sosok tubuh gemuk besar luar biasa hingga tumpukan jerami melesat ke bawah. Hah? Si Raja Penidur, ujar Wiro kembali sambil berpaling pada Sintoganda dan kakek segala tahu. Jika ada dia di sini, berarti memang ada satu urusan besar. Seperti kakek segala tahu dan juga Sintogendang, si Raja Penidur dikebal sebagai salah satu dadangkot rimba persilatan di masa itu. Hanya saja dia jarang memunculkan diri, karena pekerjaannya sehari-hari bahkan sepanjang tahun cuma tidur melulu. Sekali tidur, jangan harap bisa bangun cepat. Suara dengkurannya menggetarkan bangunan kayu itu. Mengenai si Raja Penidur, harap baca siar Wiro Sabra yang berjudul Siluman Teluk Gonggo. Kakek segala tahu gelenggang kepala. Hampir 30 hari kami menunggunya di sini. Sontoloyo biang ngorok itu masih saja tidur. Kapan bangunnya? Padahal urusan besar sudah menunggu. Gawat kalau sudah begini. Kita harus membangunkannya secara paksa, kata Sintogendang pula. Itu katamu. Apa kau tidak tahu sifat keadaannya? Sekalipun petir menyambar di atas dijatnya, sekalipun geledek menggelegar di samping telinganya, dia tak bakal terbangun, ujar kakek segala tahu pula. Coba kau kerontangkan kakek kaleng rombengmu di salah satu telinganya, kata Sintogendang pula. Aku sudah mencoba. Kau tahu hasilnya? Kerahkan seluruh tenaga dalammu. Baik. Akan aku coba lagi. Kakek segala tahu mendekati tumpukan jerami. Dengan ujung tongkat dia meraba-raba sampai akhirnya dia mengetahui di mana letak kepala si Raja Penidur. Lalu dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tenaga dalam ini disalurkan ke tangan kiri yang memegang kaleng rombeng berisi batu. Begitu kaleng digoyangkan menggeledah suara kerontang keras sekali. Bangunan kayu bergetar yang telinga seperti ditusuk besi panas. Baik Wiro maupun Sintogendang cepat tekap telinga masing-masing sampai si kakek merasa pegal menggoyang tangan terus-terusan. Si Raja Penidur masih saja ngorok. Akhirnya kakek segala tahu capek sendiri dan berhenti menggoyangkan kaleng rombeng itu. Dia tanggalkan caping bambunya lalu mengipas-ngipasi mukanya yang basah oleh keringat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kakek segala tahu seperti putus asa. Bagaimana kalau kita pencet bijinya? Kata Sintogendang. Wiro tertawa geli mendengar ucapan gurunya, sedang kakek segala tahu menyeringai sambil geleng-gelengkan kepala. Kalau dia bangun, kalau dia mati bagaimana? Ujarnya. Perlahan dia balingkan mukanya pada Wiro. Sintogendang ikut menoleh saat Wiro tegak tak bergerak. Kedua matanya dipejamkan dan tangan sibuk menggaruk-garuk kepala. Anak setan ini tengah berpikir keras, kata Sintogendang dalam hati yang tahu betul apa yang tengah dilakukan muridnya. Lalu dia ajukan pertanyaan. Anak setan, apa yang ada dalam benakmu? Perlahan Wiro buka kedua matanya. Orang bangun dan orang tidur sama-sama bernafas. Orang gila juga tahu hal itu, kata Sintogendang. Kalau jalan nafasnya terganggu, berarti orang terbangun bisa pingsan. Kalau orang tidur bisa melejang menggeliat lalu terbangun. Kau mau menyuruh aku memencet hidung Sontoloyo itu? Tanya kakek segala tahu. Bukan itu yang aku maksudkan. Mungkin itu bisa menolong, tapi ada yang lebih ampuh. Mengganggu jalan nafasnya bukan cuma menutup hidung, tapi membuat begitu rupa hingga gangguan itu menjalar dalam tubuhnya, masuk ke dalam otaknya. Kau bicara seperti seorang dukun besar, kata Sintogendang ketus. Wiro angkat tangannya. Aku cuma punya satu usul. Jika diterima, kurasa pasti si Penidur itu bisa kita bangunkan. Sudah, katakan saja apa yang ada dalam otakmu, Wiro, kata kakek segala tahu. Wiro Sableng berpaling pada Sintogendang. Guru, kau naiklah ke atas kasur jerami itu, berdiri tepat di atas kepala si Raja Penidur, lalu perlahan-lahan turun dan jongkok. Kukira tidak akan makan waktu lama sebelum dia bisa kita bangunkan. Sepasang mata Sintogendang yang cekung seperti mau melompat keluar dari sarangnya. Anak setan kurang ajar. Kau kira aku ini apa? Menyuruh jongkok di atas kepala si Tontoloyo itu. Tunggu Sinto. Tunggu Sinto. Kakek segala tahu menangis. Kurasa ucapan muridmu benar. Membangunkan orang dalam mengganggu jalan pernafasannya. Bau pesing tubuh dan pakaianmu akan masuk ke dalam hidungnya, larut dalam jalan pernafasan, lalu mengalir ke dalam darah sampai ke jantung terus ke otak. Dia benar. Si Raja Penidur pasti akan terbangun. Kau juga setan. Aku tidak mau lakukan, kata Sintogendang sambil bantingkan kaki. Terserah padamu. Jika kau suka kita menunggu berlama-lama di tempat ini. 1 bulan, mungkin 1 tahun juga. Dia belum tentu terbangun secara wajar, kata kakek segala tahu. Sintogendang banting-banting kakinya. Mulutnya menggerak dan panjang pendek dan matanya berkilat-kilat kemana para muridnya. Anak setan, teriak si nenek. Tapi saat itu juga tubuhnya melesat ke atas kasur jerami. Kedua kakinya menjejakkan kaki di kiri kanan kepala si Raja Penidur. Si nenek masih memaki dan masih memandang melotot pada Wiro. Perlahan-lahan dia lalu berjongkok menutupi. Wiro tutup mulut menahan suara tawa dan sementara kakek segala tahu dongakkan kepala dan goyangkan kaleng rombengnya 3 kali berturut-turut saat demi saat berlalu. Sial, kakiku sudah letih, teriak Sintogendang. Bertahan Sinto, bertahanlah,
ujar kakek segala tahu. Tiba-tiba salah satu kakek Raja Penidur kelihatan bergerak, menyusul salah satu tangannya, lalu kepalanya terangkat ke atas tikar kulit kambing. Hidungnya mengerit dan mulutnya terbuka. Tiba-tiba dari mulut itu membersit suara berbangis 3 kali. Sintogendang cepat melompat turun. "Ah, setan alas, bau busuk apa ini?" teriak si Raja Penidur seraya bangkit dan berbangkit lagi, lalu gosok-gosokkan hidungnya berulang kali. Setelah menguap lebar-lebar, perlahan dia buka kedua matanya memandang berkeliling. Dia segera menengali ketiga orang yang berdiri di samping tumpukan tempat tidurnya. Kalian bertiga, manusia-manusia jelek. Aduh, mengapa berada di sini? Kau sendiri juga mengapa berada di sini? Kakek tahu menukas. Oh, kau betul. Mengapa aku ada di sini ya? Si Raja Penidur mengusap kedua matanya. Dia menguap lagi lebar-lebar. Aku tak tahu jawabannya. Mengapa susah payah? Lebih baik aku tidur lagi. Lalu dia segera hendak gebrakan tubuhnya ke atas tikar kambing. Tunggu dulu, seru kakek segala tahu dengan cepat menahan punggung si Raja Penidur dengan tongkat bututnya hingga raksasa gendut berbobot ratusan kati ini tak jadi menentang tidur. Sesuai ucapanmu dulu, kami datang di sini untuk mendengar penjelasan mimpimu 300 hari lalu. Mimpiku 300 hari lalu? Si Raja Penidur mendongak. Gila, mana aku bisa ingat? Katanya dia hendak menerbahkan tubuhnya kembali, tapi tak bisa karena tertahan oleh tongkat kayu kakek segala tahu. Kalau kau tak bisa mengingat, biar aku yang mengingatkan, kata Sintogendang. Tangan kanannya lalu memencet ibu jari kiri si Raja Penidur. Si gendut meringis dan berkata, kau ini masih suka bercanda, Sinto. Jangan gelitik kakiku, teriaknya. Si Raja Penidur menganggap kakinya digelitik, padahal jangankan ibu jari manusia, batu pun bisa hancur oleh pencetan tadi. 300 hari lalu, saat kau terbangun dari tidur, kau bilang telah bermimpi tentang sebuah kitab. Ingat? Sintogendang kembali pencet kaki si gendut. Si Raja Penidur menyerai. Ya, aku ingat. Aku ingat sekarang. Katamu ada sebuah kitab yang jika jatuh ke tangan jahat akan membuat kiamat dunia persilatan. Kau ingat? Ya, aku ingat. Si Raja Penidur menguap lebar-lebar. 300 hari lalu kau tak sempat menjelaskan secara rinci. Kau keburu tidur. Sekarang ini kesempatan kau mengatakannya. Si Raja Penidur menguap lagi. Kalian menginginkan kitab itu? Tanya si Raja Penidur. Menginginkan atau tidak itu tidak jadi masalah. Yang penting jika sudah tahu, kami akan mencari jalan bagaimana menyelamatkan dunia persilatan, jawab Sintogendang. Si gendut geleng-gelengkan kepala. Tidak satupun dari kalian berjodoh dengan kitab itu. Seorang yang lain akan mendapatkannya lebih dulu dari kalian. Begitu yang tersilap dalam mimpiku. Sialan, teriak Sintogendang sambil bantingan kaki. Brengsek, maki kakek segala tahu lalu pukulkan tangan kirinya ke jidatnya sendiri. Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Dari tadi kalian ribut membicarakan sebuah kitab yang katanya bisa membuat kiamat dunia persilatan. Sebetulnya kalian ini membicarakan apa? Aku sendiri tidak diberitahu kitab apa itu. Padahal sebelumnya disebut-sebut aku punya beban berat di atas pundak. Si Raja Penidur berpaling pada Sintogendang. Kau sudah dengar keluhan muridmu. Mengapa tidak menceritakan? Sintogendang komat kamit, mulutnya yang peot lalu berkata, anak setan, kau dengar baik-baik. Ada sebuah kitab bernama Wasiat Iblis. Selama puluhan tahun kitab itu lenyap tak diketahui entah kemana. Kemudian tiba-tiba diketahui kitab celaka itu berada di tangan seorang tokoh silat bernama Jarod Ampel bergelar iblis tanpa bayangan. Manusia satu ini kabarnya berusia lebih dari 150 tahun. Sudah bosan hidup. Dia ingin mati cepat-cepat. Sebelum mati kitab itu akan diserahkannya pada seseorang yang berjodoh. Nah, kalau kau bisa bayangkan, kalau kitab itu jatuh ke tangan orang lain dan kita tak bisa mencegahnya. Kalau kita tahu kitab itu berada di mana dan bergerak cepat, mungkin kita bisa mendapatkannya, kata Wiro. Si Raja Penidur menguap lalu gelengkan kepala. Aku sudah bilang, dalam mimpiku tersirat. Apa yang bakal terjadi menjadi kenyataan. Kitab itu tidak bakal kalian dapatkan. Bisa jadi begitu. Tapi kalau kita tidak berusaha, bagaimana membuktikannya? Ujar Wiro. Si Raja Penidur menyeringai. Semangatmu tinggi dan nyalimu masih berkobar-kobar, anak muda. Tanyakan pada kakek segala tahu. Dia bisa meramal dan melihat di mana kitab itu berada. Aku sudah mengantuk dan ingin cepat-cepat tidur. Awas, cegah dia untuk tidak tidur, teriak Sintogendang pada kakek segala tahu lalu putar tangannya dengan memegang tongkat menahan punggung Raja Penidur dan alirkan tenaga dalamnya. Tubuh raksasa itu di Raja Penidur bergetar tersentak-sentak. Gila, kau apakan badanku ini? Si Raja Penidur berkata. Kau belum memberi keterangan. Dulu kau berkatakan, kau juga melihat sebuah kitab lain dalam mimpimu. Kau bilang, siapa saja yang bisa mendapatkan kitab itu maka akan sanggup menghadapi kehebatan kitab Wasiat Iblis. Si Raja Penidur tertawa. Soal kitab yang satu itu memang ada dalam mimpiku, tapi tidak ada petunjuk lengkap. Sudah, katakan saja apa yang kau ketahui, kata kakek segala tahu tak sabar. Namanya kitab putih Wasiat Dewa. Di mana beradanya tidak ada petunjuk. Yang tersirat dalam mimpiku, aku melihat seorang kakek berambut dan berkumis serta berjanggut dan berjubah putih yang tahu di mana beradanya kitab itu. Gila.
Di dunia ini ada ratusan orang seperti itu, ujar Sinto Gendeng pula. Betul, menyahuti si Raja Penidur lalu menguap lebar-lebar. Tapi orang tua yang kulihat dalam mimpiku bermuka biru sebelah dan selalu mengunjah daun sirih. Sinto Gendeng berpaling pada kakek segala tahu. Kau bisa menyelidik siapa orang itu? Aku akan berusaha. Tapi ada satu hal yang perlu kita tanyakan padanya. Terlambat, seru Wiro. Lihat, matanya sudah terpejam. Dia sudah tidur. Sesaat kemudian terdengar suara dengkur si Raja Penidur. 3 orang itu hanya bisa saling pandang beberapa lamanya. Kakek segala tahu. Tugas penting ini berada di tanganmu. Pergunakan kesatiamu. Kau harus bisa meramal dan memberi petunjuk mengenai 2 kitab itu. Di mana beradanya? Kakek segala tahu anggukkan kepala. Kita keluar saja dari sini. Dengkuran si Sontolo itu mengganggu pemusatan pemikiranku. Sampai di pedataran depan rumah kayu, kakek segala tahu duduk di atas sebuah batu. Kedua matanya dipejamkan, kepalanya didongakkan, tongkat bututnya menunjuk ke langit. Lalu, sampai 7 kali, lama sekali baru dia berhenti menggoyang kakleng dan buka kedua matanya dipejamkan. Kau mendapat petunjuk? Tanya Sinto Gendeng. Aku melihat kota raja. Lalu awan berarah ke arah barat. Ada sebuah bukit kecil. Itu petunjuk mengenai kitab wasiat iblis. Berarti kitab itu ada di sana, tapi sulit mengetahui di mana letaknya. Kurasa terlalu sia-sia kalau kita mengejar kitab itu. Si Raja Penidur sudah mengatakan bahwa kitab itu tidak berjodoh kepada salah satu dari kita. Dikejar tetap saja akan jatuh ke tangan orang lain. Malah begitu orang mendapatkan dan mempelajarinya, keselamatan siapa saja yang mengejar tidak akan tertolong. Lebih baik memusatkan perhatian pada kitab kedua yang dianggap sanggup menjadi penumpas ilmu yang terkandung dalam kitab wasiat iblis. Apa petunjuk kau dapat mengenai kitab kedua? Tanya Sinto Gendeng. Mimpi si Raja Penidur sangat cocok dengan petunjuk yang barusan ku dapat. Walau samar-samar, aku dapat melihat bayangan orang tua berjubah putih bermuka biru sebelah itu. Bagian biru mukanya di sebelah kanan. Mulutnya komat kamit makan sirih terus-terusan hingga bibirnya merah seperti darah. Dia adalah Tunggul Anggoro yang dikenal dengan julukan Raja Obat 8 Penjuru Angin. Tempat kediamannya di sebuah pulau terpencil di pantai selatan. Jika kita bisa menemuinya, niscaya kita akan mendapat petunjuk di mana kitab putih wasiat dewa itu berada. Dengan menguasai ilmu kesaktian dalam kitab itu, dunia persilatan bisa diselamatkan dari kitab wasiat iblis. Kakek segala tahu goyangkan kaleng rombengnya lalu mengusap wajahnya yang keringatan. Wiro berhambar berkali. Bagiku jelas sekarang, mengapa kalian memancingku datang ke tempat ini untuk menguji dan sekaligus menyerahkan tugas mencari kitab putih wasiat dewa itu. Kakek segala tahu menyeringai lalu mengangguk. Anak setan, syukur kau punya kesadaran, ujar Sinto Gendeng. Apa kau sudah siap untuk melakukannya? Kalau memang tugas setiap saat aku siap melakukannya, Eyang, jawab murid Sinto Gendeng. Lalu dalam hati sang pendekar ini berkata, mati aku sekali ini. Kakek segala tahu ketuk-ketukan tongkat bututnya pada tanah lalu berkata, ini bukan tugas mudah. Nyawamu tantangannya. Apalagi kalau orang lain ketahuan keduluan mendapatkan kitab wasiat iblis itu. Atau ada kebocoran mengenai rahasia kitab putih wasiat dewa hingga kebobolan. Wiro garuk-garuk kepalanya. Kakek segala tahu, yang guru, kurasa setelah mendapat petunjuk menerima tugas dari kalian lebih baik aku minta diri dan dari sini sekarang juga. Bagus, makin cepat kau pergi, makin baik, kata kakek segala tahu. Ada satu nasihat lagi dariku. Kalau kau mengalami kesulitan, ada baiknya kau menghubungi tokoh-tokoh silat yang punya hubungan baik denganmu, seperti Bujang Gila Tapak Sakti, Dewa Sedih dan Dewa Ketawa. Tua Gila. Mengenai Bujang Gila Tapak Sakti, Dewa Sedih dan Dewa Ketawa, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Bujang Gila Tapak Sakti dan Pelangi di Majapahit. Pasti aku akan melakukan, kek, kata Wiro pula. Pendekar Rasa Tudua lalu menyelami dan mencium tangan gurunya serta kakek segala tahu. Setelah membungkuk berulang kali, dia pun membalikkan tubuh. Anak setan, apa kau akan pergi dengan seperti itu? Teguran Sinto Gendeng membuat Wiro hentikan langkah, baring dan memandang si nenek dengan air muka tak mengerti. Eyang, ada sesuatu apa yang aku lupakan? Tanya Wiro. Pegang kepalamu, rambutmu masih dikuncir dan diikat pita warna-warni. Kalau mau gila, cukup sebentar saja, jangan terus-terusan. Wiro pegang kepalanya. Dia lupa, sampai saat itu rambut gondrongnya masih keadaan terkuncir dan diikat pita aneka warna. Cepat-cepat dia tanggalkan semua ikatan pita. Sudah, Eyang, sekarang saya bisa pergi. Anak setan, anak tolol, mukamu masih babak belur, bercelemongan pupur merah putih. Sebelum turun gunung ini, cair mata air atau telaga, cuci mukamu sampai bersih. Kalau tidak, anak-anak sekalipun akan mengirimmu sambil berteriak orang gila, orang gila. Terima kasih, Yang. Terima kasih. Aku akan mencari air untuk membasuh muka jelek ini. Lalu cepat-cepat Wiro tanggalkan tempat itu. Setelah jauh, dia memperlambat darinya. Sambil garuk-garuk kepala dia berkata, aduh, untung aku tidak disuruh mencuci muka dengan air kencingnya. Pangeran Matahari mendekati sumur batu itu. Bau busuk bercium keluar dari dalam sumur. Pasti ada mayat di dalam sumur ini, kata Pangeran Matahari dalam hati. Justru di sini tersembunyi kitab wasiat iblis itu. Dia memandang berkeliling lalu sambil pegangi tepi sumur, dia ulurkan sebagian tubuhnya, memandang ke dalam sumur. Gelap dan bau busuk. Ada selapis kabut menutupi pemandangan. Aku tak bisa melihat apa-apa. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba dalam sumur terdengar suara menderu laksana air bah. Lalu satu gelombang angin dahsyat mencuat di atas. Gila.
Apa sumur tua ini ada hantu silumannya? Teriak Pangeran Matahari berpikir sejenak. Dengan hati-hati, dia mendekati pinggiran sumur dan seperti tadi, dia ulurkan sebagian tubuhnya. Dia tak menunggu lebih lama. Dari dasar sumur terdengar seru dahsyat disusul menggebuk angin kencang. Untuk kedua kalinya Pangeran Matahari hindarkan diri dengan melompat ke belakang. Sesaat dia tegak tak bergerak. Pemandangan kemudian membentur sosok elang setan dan 3 bayangan setan yang tegak dalam keadaan kaku. Satu seringai tersungging di mulutnya. Elang setan dan 3 bayangan setan segera maklum apa yang ada dalam benak orang itu. Keduanya serentak berteriak, Jangan kami jadikan percobaan maut!" Pangeran Matahari melangkah ke arah 3 bayangan setan, menyangka dirinya yang hendak dijadikan percobaan orang ini menatap keras. Demi setan, jangan!" Tapi dia segera hentikan teriakannya ketika Pangeran Matahari melewatinya. Lalu di belakangnya terdengar suara pohon berderak patah. Tak lama kemudian Pangeran Matahari kelihatan menyeret sebatang pohon dan barusan dipatahkannya. Batang pohon itu melintangnya di atas mulut batu. Sesaat kemudian di dasar sumur menderu suara keras disusul hembusan angin dahsyat. Batang kayu yang terletak di atas sumur mencelat pental, hancur berkeping-keping. Ganas sekali, desis Pangeran Matahari. Pelipisnya bergerak-gerak. Kalau saja guruku si muka bangkai tidak mengatakan kitab wasiat iblis itu ada dalam sumur ini. Sudah sejak tadi aku meninggalkan tempat celaka ini. Aku harus mencari akal. Angin dahsyat mematikan itu tidak serta-merta melesat keluar bila ada benda di dasar sumur. Paling tidak ada jarak waktu. Ada uluran seperti tangga menurun menuju keadaan sumur. Tapi terlalu lama kita harus mengikuti tangga terjal itu. Melayang akan lebih cepat. Pangeran Matahari berpikir lagi. Dia ingat pada segulung tali yang diikatkannya pada kantong pembekal yang tergantung di kudanya. Akhirnya dia berada pada keputusan untuk masuk ke dalam sumur dengan jalan melompat. Dia patahkan batang pohon untuk kedua kalinya dengan hantamkan tangan kanan. Sekali ini saja sengaja dia memilih batang pohon lebih besar. Seperti tadi, dengan hati-hati batang pohon itu diletakkan di atas sumur lalu mundur sejauh beberapa langkah. Sesaat kemudian di dasar sumur terdengar suara macam air bah. Lalu angin dahsyat melesat ke atas menghantam batang pohon besar hingga hancur berkeping-keping. Pada saat batang pohon mental, Pangeran Matahari kibaskan mantelnya lalu melompat masuk ke dalam sumur. Kedua tangannya dikembangkan, telapak tangan dibuka dan diarahkan ke bawah. Dari 2 telapak tangan ini memencar sinar merah kuning yang memiliki kekuatan mampu menahan daya jatuh tubuhnya. Sebenarnya yang keluar dari kedua tangannya itu adalah pukulan sakti telapak matahari. Selain itu, mantelnya yang berkembang ikut membantu menahan kecepatan jauh atau daya layang tubuhnya. Pangeran Matahari sudah melayang turun sedalam 2/3 kedalaman sumur gelap ketika dia hendak menjadi tegang. Karena di bawah sana tiba-tiba terdengar deru suara air bah, melesatkan tubuhnya ke dinding sebelah kiri, lalu menjejakkan kedua kakinya di ulir batu. Kedua tangannya dihantamkan ke dinding sumur. Tras. Dinding batu berlubang jebol. Sepasang tangan Pangeran Matahari masuk ke dalam lubang itu sampai sebatas siku. Ketika angin dahsyat mencuat ke atas, dia lekatkan tubuhnya rapat-rapat ke dinding sumur. Di dalam lubang, 2 tangannya mencengkram kuat-kuat. Tenaga dalam dikerahkan penuh. Angin dahsyat menghantam tubuhnya, tapi dia bisa luput. Walau demikian, tenggoknya terasa dingin ketika mantel di punggungnya robek besar lalu terlepas mental dan melayang ke atas sumur. Dengan tubuh basah oleh keringat dingin, Pangeran Matahari menunggu. Sumur tua itu dicekam kesunyian dan kegelapan. Saatnya aku harus turun. Mudah-mudahan angin celaka itu tidak menyerang lagi, membatin Pangeran Matahari. Bau busuk semakin sentar. Berarti tak seberapa jauh lagi aku dari dasar sumur. Memikir begitu, di samping mantelnya tidak ada lagi, maka Pangeran Matahari melanjutkan turun ke dasar sumur dengan berjalan di ulir sepanjang dinding sumur yang merupakan tangga. Dalam hati, dia menghitung setiap langkah yang dibuatnya. Pada hitungan ke-72, kaki kirinya mencapai dasar sumur, tapi tidak menginjak dasar batu, melainkan menginjak sebuah benda bulat panjang hingga dia hampir terpeleset. Bau busuk celaka, gelap jahanam, maki Pangeran Matahari. Dia mengeruk saku pakaiannya mengeluarkan 2 buah batu hitam sebesar kepalan. Untung guru membekali 2 batu api ini. 2 buah batu hitam digosokkan kuat-kuat. Bunga api memercik. Pada saat gosokan keempat, salah satu dari 2 batu api itu mengobarkan api. Tepat itu serta-merta menjadi terang memandang berkeliling. Pangeran Matahari jadi bergidik. Di dasar sumur batu yang tidak besar itu tergeletak sosok mayat yang sudah membusuk dan digerogoti belatung di bagian mata, telinga dan hidung. Sebagian kepalanya remuk, tertutup darah yang sudah mengering. Rambutnya yang putih aut-autan penuh dengan noda darah yang sudah mengering. Sulit mengenali wajah mayat ini. Pangeran Matahari punya dugaan keras ini adalah mayat Jarot Ampel alias iblis tanpa bayangan. Kitab wasiat iblis itu, desis Pangeran Matahari. Menurut si muka bangkai, ada dalam sumur ini. Aku tidak melihatnya. Pangeran Matahari bermandang berkeliling lalu pandangannya kembali pada mayat iblis tanpa bayangan. Dengan ujung kakinya, mayat itu dibalikkannya hingga terbujur miring. Kitab yang dicari tetap tidak ditemukan. Dia memeriksa seluruh dinding sumur batu. Dia sengaja menyalakan lagi batu api kedua hingga tempat itu terang benderang. Setan, di mana kitab iblis itu bisa kutemukan? Apakah guru sengaja menipuku? Pangeran Matahari melangkah seputar dasar sumur. Ketika dia sampai di hadapan sosok mayat iblis tanpa bayangan yang kini berada dalam keadaan miring,
Sepasang matanya membesar. Karena miring, baju bagian dadanya tersingkap. Sebuah benda berwarna hitam tersembul dari balik baju mayat. Pangeran Matahari tekap hidungnya lalu membungkuk memperlihatkan lebih seksama. Tangannya dialurkan untuk mengambil benda itu. Begitu jari-jarinya menyentuh benda hitam, dia merasa ada hawa aneh mengalir, membuat pandangannya lebih terang dan tiba-tiba saja jalan pernafasannya sanggup meredam bau busuk mayat. Hah, pasti ini adalah kitab wasiat iblis. Itu buku sakti yang aku cari, kata Pangeran Matahari dalam hati seraya cepat-cepat menarik dari balik baju mayat. Wasiat iblis. Pangeran Matahari membaca tulisan yang tertera di sampul hitam kitab dengan suara bergetar. Kitab diperiksanya dengan cepat. Isinya hanya 3 lembar halaman. Tulisan di halamannya tidak mudah untuk dibaca, apalagi di tempat yang hanya diterangi nyala api, buah-buah batu api kecil. Cepat-cepat Pangeran Matahari memasukkan kitab itu ke balik bajunya. Dia memandang berkeliling. Hah, kitab sakti sudah didapat. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Khawatir suara air bah dan angin jahanam itu tiba-tiba muncul. Cepat-cepat Pangeran Matahari memanjat ulir sepanjang dinding sumur batu yang merupakan tenaga terjal menuju ke atas. Aneh, langkahku terasa enteng dan tubuhku jadi ringan sekali, pikir Pangeran Matahari. Jangan-jangan buku sakti ini penyebabnya. Sebentar saja dia berhasil mencapai ujung atas sumur. Sekali lompat dia sudah berada di luar sumur. Begitu kedua kakinya menjejang tanah, dia memandang berkeliling dan jadi terkejut. 3 bayangan setan dan elang setan tak ada lagi di tempat mereka tadi tegak kaku akibat totokan. Sang pangeran sekarang mencium bahaya. Pasti ada orang ketiga. 2 setan itu tak mungkin membebaskan diri sendiri dari totokanku. Pangeran Matahari melangkah seputar sumur batu, memandang ke setiap sudut di sekitarnya. Kau mencari kami, Pangeran? Satu suara menegur dari belakang. Pangeran Matahari cepat balikkan tubuh. 3 bayangan setan dan elang setan berdiri sekitar 10 langkah di hadapannya. Keduanya sunggingkan senyum lebar lalu tertawa mengekeh. Tidak keras tapi cukup membuat Pangeran Matahari merasa tidak enak. Apalagi saat itu di antara kedua orang itu tegak berdiri seorang nenek berpakaian kuning. Meskipun tua, namun wajahnya dihias secara berlebihan dan sikapnya memang pageni. Pada ikat pinggang besar wanita hijau yang dikenakannya tersisip sebuah senjata berbentuk tombak yang ujungnya bercakak 2. Iblis tua ratu pesolek, kata Pangeran Matahari dalam hati. Begitu dia sampai mengenali siapa adanya nenek yang berjubah kuning, 3 bayangan setan usap-usap kedua tangannya lalu berkata, kau sudah masuk ke dalam sumur batu dan keluar lagi. Berarti kau sudah menemukan kitab wasiat iblis itu. Pangeran Matahari diam saja. Kalau kau menyerahkan pada kami menganggap segala hutang piutang di antara kita. Kau boleh pergi dengan aman dan nyawa masih di badan. Mendengar itu Pangeran Matahari sunggingkan tersenyum lalu tertawa. Mula-mula perlahan saja kemudian makin keras dan makin keras. Anjing-anjing pengawalku, rupa-rupanya nyali besar. Apa kalian lupa kalau tubuh kalian mengalir racun jahat yang hanya memberi kehidupan 100 hari pada kalian? 3 bayangan setan dan elang setan balas tertawa gelak-gelak sementara iblis tua ratu pesolek tenang-tenang saja. Dari balik pakaiannya dia keluarkan sebuah kaca kecil. Sambil memandang di dalam kaca, dia merapikan susunan rambutnya yang disanggul, mengusap pipinya, menggerak-gerakkan bibirnya yang diberi cat berwarna yang sangat merah. Soal racun dan kematian, kami berdua tidak begitu memikirkan. Sahabat kami yang cantik ini berjanji akan memberikan obat penawar. Begitu. Lalu apa kalian berikan padanya sebesar imbalan tubuh kalian? Setan alas, maki elang setan. Jahanam, rutuk 3 bayangan setan. Sebaliknya, si nenek tua tidak menunjukkan tanda-tanda marah, malah dia keluarkan suara tertawa genit. Setelah menyimpan kaca kecilnya, dia kedip-kedipkan sepasang matanya lalu bergerak mendekati Pangeran Matahari dan berhenti 5 langkah di hadapan pemuda itu. Kau masih muda, tapi pengalaman mengenai hubungan perempuan dengan laki-laki agaknya jauh lebih luas dari aku yang sudah tua. Ya. Aku memang sudah tua, tapi keadaan badanku tidak kalah dengan apa yang dimiliki seorang gadis. Kau bisa saksikan sendiri. Habis berkata begitu, si nenek singkapkan ke atas baju kuningnya. Sepasang mata Pangeran Matahari melihat 2 buah payudara putih besar kencang terpentang di hadapannya. Gila, bagaimana ada nenek-nenek memiliki aurat seperti ini? Ujar Pangeran Matahari dalam hati. Sekali dia terpengarangan melihat pemandangan luar biasa ini, tiba-tiba dari balik baju kuning si nenek melesat keluar selusin senjata rahasia berupa paku hitam. Tua bangka kurang ajar, kau sengaja mencari mati, arti Pangeran Matahari. Tangan kanannya diangkat siap untuk melepaskan pukulan sakti telapak matahari. Namun sebelum pukulan sempat dilepaskan, tiba-tiba di dada Pangeran Matahari melesat keluar satu gelombang angin keras yang memancarkan sinar hitam pekat. Selusin paku berpantalan dan leleh di hadapan sana. Iblis tua ratu pesolek keluarkan jeritan keras. Tubuhnya mencelak sampai 10 tombak. Begitu tergelimpang di tanah, tubuh itu hanya tinggal tulang belulang, hangus menghitam. 3 bayangan setan dan elang setan langsung merinding, pucat melihat apa yang terjadi. Pangeran Matahari sendiri ikut ngeri, merasa heran. Aneh, apa yang terjadi dengan diriku? Aku belum sempat melepaskan pukulan sakti. Dari dadaku tiba-tiba ada sinar hitam yang sanggup melelehkan senjata rahasia, bahkan membuat si nenek mati mengerikan begitu rupa. Astaga, jangan-jangan kitab wasiat iblis yang ada di balik bajuku.
Selagi dia bersikap begitu, tiba-tiba elang setan dan 3 bayang setan mendatangi dan jatuhkan diri di depan Pangeran Matahari. Pangeran, kami telah membuat kesalahan besar. Perempuan tua itu telah menipu kami, kata 3 bayangan setan. Benar, menyambung elang setan. Kami berdua memohon ampun maafmu. Kami bersedia melakukan apa saja yang kau katakan. Pangeran Matahari tertawa lebar. Manusia-manusia culas. Nyawa kalian ku ampuni sampai 100 hari di muka. Sementara itu, kalian berdua tetap menjadi anjing-anjing pengawalku. Menggonggonglah, pangeran. Pangeran, ujar 3 bayang setan. Kami, elang setan ikut bicara, tapi segera disentak. Aku bilang menggonggonglah, seperti anjing. Atau kalian akan menyusul jadi tulang belulang hangus hitam seperti si iblis tua Ratu Pesolek. Tak ada jalan lain. Kedua orang itu mulai menggonggong menirukan suara anjing. Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak. Kurang keras, menggonggonglah lebih keras, bentaknya. 3 bayangan setan dan setan terpaksa patuh dan menggonggong lebih keras. Bagus, menggonggonglah terus sampai lidah kalian copot, kata Pangeran Matahari lalu tertawa mengekeh dan dia tinggalkan tempat itu. Di satu tempat, dia teringat Wiro Sableng. Langsung saja dia berteriak, Pendekar 212, di mana kau? Sekarang jangan harap bisa lolos dari tanganku. Wasiat iblis merupakan wasiat kematian bagimu. Hahaha.